Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semua ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa meskipun via Zoom. Tentunya di mata kuliah untuk analisis pembiayaan bank syariah. Mata kuliah ini portofolio. Nah, jadi teman-teman ini kan semester 5 ya. Sudah semester 5. Tentu sudah paham rule-nya ketika ada mata kuliah portofolio. Jadi ini kita Zoom satu kali, kemudian akan ada tugas yang Ibu berikan. Nah, sebelumnya karena si Akad belum bisa absen ya. Nah, jadi silakan absen, boleh diketik di kolom chat sama di WA grup ya. Jadi silakan teman-teman yang sudah ikut Zoom ini boleh absen di chat sama di WA grup. Oke, sebelumnya karena beberapa ya, Ibu bisa lihat di sini ada Derisma Natio Pakpahan ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian ada Ibu Sri Hendrawati. Nah, ada Jumari. Ada Fauzan Mukmin. Ada Pak Eko Prastianto. Erpin Muzaki. Encah Mardilah. Dan Hairiyah ya. Nah, ini sebelumnya sudah pernah bertemu sama Ibu ya di mata kuliah yang sebelumnya? Sudah, Bu. Sudah pernah. Sudah. Sudah pernah, Bu. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu mengenai analisa pembiayaan bank syariah. Ibu share PowerPoint-nya. Oke, sudah ada di layar teman-teman? Ada, Bu. Ada ya? Ada. Oke, ada atau blank ya? Ini terlihat ya. Terlihat PowerPoint-nya? Ada di judul, Bentar. Nah, ada ya? Oke, di situ ada analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Ada ya di layar teman-teman muncul? Ada, Bu. Oke, alhamdulillah. Ada, Bu. Nah, oke.
Di sini pasti teman-teman sebelumnya sudah belajar akuntansi keuangan syariah, termasuk salah satu lembaga keuangan syariah ada di bank syariah ya. Nah, jadi bank syariah itu tentu punya banyak produk. Nah, di sini kita akan belajar mengenai analisa kelayakan pembiayaan. Sebelumnya, di slide ini ada pemahaman resiko kredit. Tentu resiko kredit ini resiko yang terjadi jika pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya. Contohnya nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Ada sumber resiko kredit. Kenapa ada resiko? Karena tentu ada aktivitas pembiayaan oleh bank. Ada aktivitas investasi, beli surat berharga, ada aktivitas pembiayaan perdagangan. Nah, aktivitas ini tentu menimbulkan resiko. Contoh resiko kredit. Nah, bank memberikan kredit kepada nasabah, kemudian bank menempatkan dananya pada bank lain, bank melakukan transaksi, bank membeli surat berharga. Nah, ini contoh-contoh resiko kredit. Tentu ketika pembiayaan pasti ada resikonya. Nah, jenis pembiayaan. Ada fluktuatif, ada lancar, ada tetap. Di sini ada ketika pokok dilunasi saat jatuh tempo. Nah, ini fluktuatif. Tapi jika pokok dilunasi dari penurunan permanen, nah ini disebut dengan lancar, tetap cash flow-nya pokok dilunasi saat akhir periode pinjaman. Nah, berdasarkan kegunaan ada pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja. Tentu ya ketika bank memberikan pembiayaan bisa untuk investasi atau modal kerja. Tujuannya untuk pembiayaan produktif atau pembiayaan konsumtif. Di bank syariah, tentu teman-teman sudah belajar, ada beberapa jenis akad. Nah, di sini dikelompokkan lagi, untuk akad jual beli, ada murabahah. Nah, ini teman-teman sudah harus hafal. Apa itu murabahah, apa itu salam? Nah, ini salah satu jenis-jenis transaksi di bank syariah. Untuk murabahah, pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli. Dan pembeli membayar dengan harga yang telah disepakati sebagai keuntungan. Nah, jadi ketika bank menjual, contohnya rumah ya, bank syariah menjual rumah, dalam akadnya sudah ada kepastian, keuntungan berapa bank mengambil. Misalkan bank menjual rumah dengan harga 300 juta. Di situ ada pokoknya 200 juta, bank mengambil keuntungan 100 juta. Itu diketahui oleh kedua belah pihak antara bank dengan nasabah. Ini dinamakan dengan akad murabahah, di mana keuntungannya antara nasabah dengan bank sudah sama-sama tahu. Nah, akad salam, pembiayaan barang dengan cara pemesanan. Nah, dan pembayarannya itu dilakukan di awal. Jadi akadnya itu pesan barang, tapi dibayar di awal. Kemudian, nah ini murabahah sama. Kemudian ada jenis akad sewa. Dalam bank syariah, akad sewa ada ijarah dan IMBT. Nah, akad ijarah ini dalam rangka membinakan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa pemindahan kepemilikan. Ini dinamakan dengan transaksi ijarah. Kalau IMBT, pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna berdasarkan transaksi sewa dengan opsi ada pemindahan kepemilikan. Nah, ini bedanya dengan ijarah. Kalau ijarah tanpa ada pemindahan kepemilikan. Kemudian transaksi kord atau pinjaman, pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan wajib mengembalikan dan telah diterima pada waktu yang telah disepakati.
Jadi ini di bank-bank syariah jenis pembiayaan ada jual beli, sewa, dan pinjaman. Ini jenis-jenis transaksinya. Nah, tentu dari transaksi tersebut pasti ada risikonya ya. Nah, kita identifikasi resiko, sumber resiko pembiayaan. Nah, dari berbagai aktivitas bank tadi, nah, ini pasti menimbulkan resiko. Dari mulai mencari calon nasabah, ini harus dianalisa pembiayaan nasabah dan keputusan pembiayaan. Apakah layak diberikan pembiayaan atau tidak. Kemudian ketika layak pasti direalisasi ya. Nah, pasti misalkan pinjaman berarti dananya di ACC atau KPR. Nah, ini kemudian setelah ada realisasi pembiayaan pasti ada penagihan. Nah, unit terkait, nah ada unit bisnis, mencari nasabah, tadi analisa, kemudian apakah nanti disetujui di ACC Bank atau ditolak. Kemudian ada unit manajemen resiko kredit. Nah, di mana unit ini menyediakan infrastruktur pembiayaan, prosedur, sistem memutus bersama antara bisnis dan manajemen, sistem rating. Jadi ini ada unit yang terkait ketika ada proses tadi pembiayaan. Dari mulai mencari calon nasabah, dianalisa, kemudian direalisasi, sampai akhirnya ada penagihan. Proses manajemen resiko kredit. Nah, pengukuran resiko. Mengukur resiko, tentu resiko ini melekat pada aktivitas pembiayaan. Nah, jadi ada potensi kerugian, ada resiko kredit diukur dengan penyimpangan, kemudian financing rating digunakan untuk mengukur klasifikasi kualitas nasabah, dan bank wajib minimal 8 peringkat resiko. Nah, 7 peringkat non-default dan 1 peringkat default. Proses manajemen resiko kredit. Nah, tujuan, tentu resiko pembiayaan tidak melewati limit yang sudah ditetapkan. Nah, analisa pembiayaan bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas fungsional, menggabungkan dan menganalisis informasi. Kebijakan dan prosedur pembiayaan di bidang pembiayaan yang memuat rangkaian peraturan. Nah, harus memperhatikan beberapa asas. Ini asas yang sering kita pelajari nih, ada asas likuiditas, menjaga tingkat likuiditas, solvabilitas, menghindari resiko kegagalan pembiayaan, dan asas rentabilitas untuk memperoleh laba. Asas likuiditas, bank harus menjaga tingkat likuiditas termasuk memenuhi permintaan penarikan kredit nasabah. Untuk asas solvabilitas, bank dapat menempatkan dana sesuai dengan kemampuan mengumpulkan dana pihak ketiga, nah, menghindari kegagalan kredit. Kalau asas rentabilitas, bank harus memperoleh laba secara optimal sesuai resiko yang diambil. Proses pembiayaan dari inisiasi, analisa pembiayaan, dan pricing pembiayaan. Penentuan nasabah yang akan diakuisisi. Nah, target marketnya dasar untuk menetapkan customer. Faktor awal penilaian kelayakan pembiayaan. Ada faktor internal debitur dan kinerja historis analisa rasio keuangan. Rasio likuiditas, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, ini ada rasio leverage, sejauh mana perusahaan menggunakan utang sebagai sumber modal, rasio aktivitas, kemampuan dan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber-sumber yang dimilikinya, dan rasio profitabilitas, bagaimana kemampuan perusahaan untuk mencetak keuntungan. Jadi ini beberapa analisis rasio keuangan, ada analisis vertikal, horizontal. Nah, untuk analisis vertikal,
Ada analisis laporan keuangan dalam suatu periode dibandingkan dengan pos yang satu dengan pos yang lainnya. Menggunakan presentasi di mana salah satu pos ditetapkan sebagai patokan 100%. Kemudian ada analisa horizontal membandingkan pos laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih. Jadi misalkan periode tahun 2023 dibandingkan dengan periode 2022. Kemudian menyimpulkan kondisi keuangan calon debitur, bagaimana calon debitur merencanakan untuk mengatasi berbagai rasio keuangan. Nah, ini yang sering kita pelajari juga, bagaimana dalam pembiayaan ini dianalisa apakah mampu atau tidak untuk si calon nasabah. Biasanya penentuan melalui 5C ya. Di sini ada karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Nah, 5C ini dari proyeksi arus kas, kemampuan membayar. Nah, jadi karakter nasabahnya bagaimana kapasitas membayar. Kemudian modal yang dimiliki, tentu contohlah teman-teman mengajukan KPR, pasti dilihat 5C-nya ini. Modal yang dimiliki, tentu kita harus laporan ya, aset apa yang kita miliki, bagaimana kondisi ekonomi, berapa slip gaji, dan lain sebagainya, dan juga agunan. Nah, ini yang sering familiar. Nah, ketika bank akan menganalisa bagaimana si calon nasabah akan diberikan layakan kredit. Proses pembiayaan, ada sumber pelunasan, aspek keuangan, aspek hukum, dan agunan. Aspek syariah. Nah, ada analisis aspek syariah bahwa pembiayaan dan proses bisnis nasabah yang diberikan tidak dilarang secara syariah. Pengikatan pembiayaan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian pembiayaan sesuai dengan tujuan telah ditentukan bahwa pengembalian pokoknya disertai pembayaran margin ya atau keuntungan yang dijanjikan, penyerahan agunan jika debitur tidak membayar kewajiban atau jaminan. Jadi di sini di materi analisis kelayakan pembiayaan bank syariah, nanti teman-teman perhatikan kalau ada pulpen ya atau buku boleh dicatat bahwa nanti tugasnya. Bentar Bu, ngambil buku. Oke. Oke ya. Jadi tugasnya, teman-teman membuat makalah mengenai analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Mengenai analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Contohnya misal studi kasus di Bank Syariah Indonesia. Itu kalau Ibu minta teman-teman untuk penelitian mungkin keterbatasan waktu juga. Jadi boleh mengambil datanya dari internet, tapi berdasarkan sumber yang valid. Nah, biasanya bank. Contohnya apa? Nah, boleh misalkan Bank Syariah Indonesia. Kalau di Jawa Barat ada Bank BJB Syariah. Jadi, karena keterbatasan waktu, tidak mungkin teman-teman penelitian, kecuali atau teman-teman yang sudah ada bekerja di Bank Syariah, tinggal ambil datanya, enak ya. Tapi kalau teman-teman mengambil data dari internet, boleh.
tapi sumbernya harus valid. Misalkan studi kasusnya di Bank Syariah Indonesia, misalkan Ibu di Cikarang ya, misalkan cabang Cikarang Utara. Nah, nanti di situ diambil aja datanya. Misalkan pembiayaan murabahahnya ada berapa, pembiayaan ijarahnya tadi ada berapa. Nah, jadi mana? Nah, Mohon maaf, sudah boleh bertanya. boleh? Kalau misalnya ya Bu ya, kami juga soalnya kan bekerja ya, Bu. Misalnya kami ada waktu untuk menyempatkan datang ke Bank Syariah Indonesia ya Bu. Itu Hmm. bisa menemuin siapa Bu untuk penelitian? Nah, kalau di Bank Syariah, biasanya kan seperti kita ketahui ya bahwa kita melewati pasti di satpam aja sudah ditanya. Nah, pertama dari Hmm. satpam biasanya diarahkan nih, kita akan penelitian Bu, gitu kan. Nah, nanti apa Hmm. kalau ke teller kan nggak mungkin ya, ke customer service juga nggak mungkin, tapi pasti nanti diarahkan. Insya Allah kalau Bank Syariah itu mungkin teman-teman sudah sering ke Bank Syariah. Iya Bu, iya Sering, sering Bu. betul. Nah, insya Pasti Allah dilayaninya sama security. iya betul. Nah, Hmm, hmm. jadi tergantung banknya juga ya. Kalau Ibu di sini BJB Syariah mungkin sudah ini sama kampus juga ya. Jadi pelayanannya bagus. Ketika kita akan penelitian atau apa itu enak gitu. Karena sudah ada kerjasama dengan kampus. Nah, kalau tadi teman-teman misalkan di daerah teman-teman ada dan mudah untuk penelitian, bisa langsung penelitian di sana. Tapi kalau memang susah, nggak apa-apa ngambil data dari internet, karena tiap bank biasanya memang open data. Karena data-data yang wajar, bukan data-data yang sekiranya bersifat rahasia gitu. Jadi nanti isinya, pertama biasa ada halaman judul ya. Nah, halaman judul. Teman-teman sudah pernah membuat makalah? Sudah Bu, Nah, ada oke. tugas. Nah, kemudian bab satunya pendahuluan ya. Iya Bu. Oke. Minimal 10 halaman aja. Jadi pendahuluan pasti ada latar belakang, ya. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, masih hal-hal umum ya, manfaat penelitian gitu. Kemudian bab 2-nya ada gambaran umum perusahaan. Contoh sejarah perusahaan. Misalkan tadi teman-teman Bank Syariah Indonesia, pasti sejarah perusahaannya bahkan di internet juga banyak. Nah, kemudian struktur organisasi. Kalau hal-hal umum seperti ini biasanya bank kalau kita penelitian juga pasti dikasih kayak sejarah, struktur organisasi, visi misi. Nah, ini kan masih bersifat umum ya. Nah, oke, bab 1 tadi pendahuluan, bab 2 gambaran umum perusahaan. Tadi sejarah, struktur, visi misi. Kemudian bab 3 ada tinjauan teori. Contohnya, ini teman-teman nggak usah plek yang Ibu rinci, tapi ini Ibu kasih contoh. Kalau mau lebih bervariasi, subbabnya nggak apa-apa. Nah, ini tinjauan teori contohnya ada pengertian bank, bank syariah itu apa, pengertian pembiayaan, kemudian sistem pembiayaan. Nah, ada pengertian pembiayaan murabahah tadi ya, ada pengertian pembiayaan salam, ijarah. Nah, itu boleh dijelaskan di bab 3.
Tadi tinjauan teori. Bab 3 ada tinjauan teori, contohnya tadi pengertian bank syariah, kemudian jenis-jenis pembiayaan bank syariah, kemudian ada tinjauan praktek. Tinjauan praktek ini berkaitan dengan sistem pembiayaan murabahah, contohnya pada Bank Syariah Indonesia cabang mana, bagaimana sistem pembiayaannya. Kemudian prosedur pembiayaannya. Kemudian dokumen apa yang digunakan. Ini juga masih hal-hal umum, biasanya bank juga memberikan informasi ya, tentu misalkan contoh nasabah akan mengajukan pembiayaan, dokumen apa yang digunakan. Kemudian ada analisis pembiayaan di bank syariah tersebut. Tuh. Jadi ketika bank akan memberikan pembiayaan itu apa sih yang dianalisis di sananya gitu. Kalau kita tadi kan praktek 5C itu teori ya tadi. Nah, sebenarnya di bank syariah sendiri itu apakah menggunakan analisis tersebut atau tidak. Kemudian bab 4 itu penutup berisi mengenai kesimpulan. Sudah ditulis? Sudah, Bu. Oke, jadi intinya ini bukan penelitian mengenai data-data rahasia bank syariah juga ya. Jadi hanya gambaran umum praktek di sana gitu. Apakah memang benar adanya pembiayaan murabahah? Jadi kalau sebenarnya lebih enak ya kalau teman-teman ada waktu penelitian supaya apakah yang di teori sama tidak dengan praktek di lapangan? Apakah benar bank tersebut ada pembiayaan tadi murabahah, salam, ijarah, dan lain sebagainya gitu. Jadi cuma tadi ada tinjauan teori sama tidak dengan praktek di lapangan gitu. Jadi bukan data-data real yang perusahaan ada ya gitu. Mudah-mudahan sih dimudahkan kalau memang mau penelitian langsung karena ini penelitian hanya gambaran umum. Tadi seperti sejarah perusahaan, profil perusahaan, struktur organisasi, kemudian visi misi itu kan masih umum. Kemudian jenis-jenis pembiayaan di bank tersebut juga apa itu juga masih hal umum gitu. Tapi kalau teman-teman Bu, mungkin maaf, Bu ya, Mela. Mungkin kalau mamanya mau melakukan apa datang ke bank tersebut harus membawa surat sudah mau penelitian. penelitian gitu, Bu. Iya. Jadi Iya. kalau ini apa namanya surat penelitiannya, karena ini kan kita bukan penelitian yang besar ya, gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa, karena kalau dari kampus sendiri kan surat penelitian biasanya untuk yang skripsi, gitu ya. Tapi kalau memang banknya mudah tanpa surat penelitian, teman-teman lanjutkan. Tapi kalau harus ada surat penelitian dan lain sebagainya, menurut Ibu ambil saja data dari internet. Ya. Iya, Bu, makasih. Tapi teman-teman sudah ada kartu mahasiswa? Sudah, Saya Bu. Saya Ada? nggak punya, Bu. Ada yang belum? Semester 5 belum? Belum, Bu. Iya, belum, Bu. Saya belum punya. Ya, Baru punya alma mater. oh, biasanya mungkin scannernya sudah dapat belum dari kampus? Belum juga, Bu. Nah, gitu. Jadi intinya kalau memudahkan untuk penelitian atau teman-teman punya link di bank syariah kan enak ya, silakan. Tapi kalau memang tidak bisa, boleh ngambil dari internet karena setiap bank pasti punya website online yang resmi gitu. Bisa diambil dari situ gambaran umum perusahaan, kemudian produk-produk bank syariah tersebut apa saja, itu juga banyak.
Oke, ini juga jangan lupa absen di grup ya. Karena si akadnya masih belum bisa. Karena si akad untuk Iya, percepatan isi KRS. Jadi silakan dilanjutkan untuk ngelis di grup ya yang tadi. iya baik Ibu. Oke. Jadi tadi makalahnya Bu mohon maaf, oke. Bu mohon maaf kalau untuk tugas makalahnya sampai kapan Bu ya? Nah, ini ketentuan sendiri sampai tanggal 18 ya untuk perkuliahan portofolio ini. Oh, 7 hari. Jadi nanti di email saja karena si akadnya belum siap, berarti kan tidak bisa diupload ya. Nanti silakan email ke alamat email Ibu, nanti akan Ibu share. Tuh. Baik Bu. Baik, Jadi Bu.